Ini bisa dibilang persiapan secara umumnya, ya, persiapan secara umumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama David ya di video selanjutnya nih ya. Kalau kemarin itu David bahas tentang masalah gaji, berapa sih standar gaji di Arab Saudi ini ya, di Saudi Arabia ya. David udah janji nanti bakal terus bahas kira-kira beberapa poin di video kedepannya tentang bekerja di Arab Saudi. Jadi kemarin David sudah buat video tentang berapa standar gaji di Arab Saudi ya, oke. Nah, dan kali ini David bakal bahas tentang persiapan apa aja sih sebelum teman-teman ke Saudi Arabia gitu loh ya. Sebenarnya ini persiapan umum ya sebenarnya ya, tapi inilah yang harus kalian siapin kalau sebelum mau berangkat ke Saudi Arabia. Oke, dan sebenarnya itu persiapan yang paling penting, yang sangat penting David sebutkan ini ya. Ini belum menjabar semuanya belum, tapi ini yang paling pentingnya gitu loh. Persiapan yang paling penting yang harus kalian punya gitu loh sebelum bekerja di Arab Saudi gitu loh. Bukan di Arab Saudi aja, mungkin di Eropa, di tempat yang lain gitu loh. Pokoknya di luar Indonesia ini yang harus kalian siapin gitu ya. Oke, apa aja persiapannya? Langsung aja kita sebutkan. Kok salah lama-lama. Oke, sebelum saya bahas ke topik utama, ya, sebelum saya bahas ke topik utama, video ini saya buat berdasarkan pengalaman yang saya temui ya. Mungkin di teman-teman ada pengalaman yang lebih menarik, boleh teman-teman share di kolom komentar, oke? Biar nanti teman-teman ini juga bisa baca, bisa tahu ya. Jadi persiapan yang teman-teman harus siapin itu, yang pertama, teman-teman harus punya uang dulu. Kok uang sih? Kenapa uangnya? Jadi uang itu penting. Kenapa? Jadi teman-teman itu sebenarnya berangkatnya nggak gratis. Ada beberapa yang gratis. Kalau dia pertama itu emang posisinya ekspor. Ekspor itu maksudnya yang memang dia tenaga ahli ya. Maksudnya tenaga ahli yang sangat dibutuhkan. Misal kalau kayak saya di dunia pariwisata kerjanya di bagian perhotelan, oke, atau restoran. Misalkan ini ada satu tempat di hotel dia butuh kepala chef. Itu kan ekspor, eksekutif chef, head chef ya, itu kan namanya ekspor ya, itu sudah melingkup ekspor, itu maksudnya. Biasanya itu ya apa, biasanya mungkin dia ada beberapa hal yang memang ditanggung sama perusahaan, dia udah buat perjanjian bla bla bla. Kayak kita ini yang masih biasa ya, kayak saya itu posisinya CDP, itu sekarang ya CDP. Kalau dulu pas waktu saya berangkatnya itu masih Demi. Demi itu ya masih standar lah, maksudnya masih yang di atasnya komis gitu kan. Udah saya jelasin di video sebelumnya, itu ada penjelasannya. Buat teman-teman, yang paling penting itu adalah uang. Kenapa saya bilang uang? Nanti akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Uang itu penting. Yang akan saya bahas di sini adalah kalau kalian pas mau berangkat, proses berangkat ke luar negeri, kalau yang dari luar Pulau Jawa, kayak di luar Pulau Jakarta, itu butuh ongkos. Misalkan saya nih dari Palembang mau datang ke Jakarta butuh ongkos, entah naik pesawat, entah naik bus gitu kan. Ya, itu uang, butuh gitu kan. Nggak mungkin kita nggak punya uang gitu loh. Jadi memang itulah prosesnya gitu loh. Saat kita mau persiapan sebelum berangkat itu kita harus proses dulu, itu prosesnya. Kita harus punya uang, oke. Setelah kita punya uang, kita harus punya paspor. Kita harus punya paspor. Kita nggak akan bisa berangkat ke luar negeri kalau kita nggak akan punya paspor gitu, paham nggak? Gimana cara buat paspor? Banyak banget tuh situs-situs yang menjabarin tentang bagaimana pembuatan paspor. Mungkin nanti akan saya buat video sih gimana tipsnya, apa aja persiapannya, mungkin nanti saya akan buat videonya. Oke, yang jelas kita harus punya paspor. Setelah kita punya uang, kita harus punya paspor ya. Paspor itu sangat penting. Kalau kita nggak punya paspor, kita nggak akan bisa berangkat kerja ke luar negeri. Karena itulah identitas kita, pengganti kartu penduduk kita di luar negeri gitu loh. Oke, yang pertama uang, yang kedua paspor, dan yang ketiga, kalau kalian sudah punya paspor, kalian harus buatin CV, kurikulum vitae dalam format bahasa Inggris ya, dalam format bahasa Inggris yang paling keren, yang paling menarik, yang paling rapi. Lebih bagus lagi kalau kalian punya pengalaman pekerjaan yang banyak, cantumkan di sana, bla 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 bla, beserta sertifikatnya. Kalau kalian punya itu lebih bagus lagi ya, itu menambah daya tarik si perusahaan nanti buat wow ini oke nih, ini orang oke kayaknya gitu ya. Itu juga yang ketiga, CV ya. CV itu penting buat dalam format bahasa Inggris, itu wajib.
karena biasanya perekrut itu ya minimal itu bahasa Inggris gitu loh. Apalagi kalau kalian tujuannya ke Timur Tengah ya bahasa Inggris. Nah kalau teman-teman bisa bahasa Arab itu lebih bagus. Kalau bisa nguasain bahasa Arab minimal sedikit bisa, itu ada nilai plus nanti buat si perusahaan yang berasal dari Saudi Arabia tadi untuk merekrut teman-teman gitu loh. Jadi ya masalah bahasa itu juga penting sebenarnya, tapi minimal teman-teman harus bisa bahasa Inggris gitu. Aku juga dulu bahasa Inggrisnya benar-benar yang aduh, tapi seiringnya waktu ya alhamdulillah bisa gitu. Minimal how are you, you are good, bisa interview ya kamu nggak kaku banget lah gitu. Oke. Udah bahasa internasional, jadi buat dalam format bahasa Inggris. Banyak contoh-contohnya di internet, tinggal kalian pilih ya, diedit lebih rapi, dibuat semenarik mungkin, jangan asal-asalan, jangan, karena itu penting, CV itu penting ya, jangan dibuat abal-abal. Oke, jangan dibuat asal-asalan, jadi buatlah semenarik mungkin CV yang kalian akan kirim ke perusahaan tersebut gitu loh. Oke. Nah, kalau kalian sudah punya tiga itu, uang sudah ada, paspor sudah buat, kemudian CV sudah ada, oke. Yang keempat, kalian cari PT-nya. PT yang mau berangkatkan kalian ke luar negeri, sesuai dengan judul video kita ya, persiapan sebelum berangkat ke Saudi Arabia ya. Yang saya tahu yang banyak mengupload pekerjaan ke Timur Tengah itu PT Elite International Recruitment. Ini bukan endorse ya, ini nggak endorse, saya nggak dibayar sama PT, tapi saya memberi info teman-teman PT yang profesional ya. Karena beberapa teman saya berangkat melalui sana, kemudian saudara kandung saya, kakak kandung saya juga pernah berangkat melalui PT Elite dan itu profesional, mereka profesional banget ya. Mereka memikirkan tenaga kerjanya. Ada juga sih Bina Mandiri, tapi Bina Mandiri itu kayaknya dia banyak ke Eropa gitu. Kalau saya lihat ya, ada juga mungkin Timur Tengah ada ya. Jadi sebelum kalian, banyak PT-PT juga yang macam-macamnya banyak. Cuman tinggal teman-teman pilih, lihat track recordnya, oke, semuanya itu dilihat. Jangan nanti asal pilih, jangan langsung tergiur dengan gaji, bla bla bla, jangan, oke. Nah, PT ini penting kalian cari, penting banget bro. Kenapa? Kemarin tuh ada yang chat di video saya sebelumnya, dia kerja di supermarket tapi ditawarin dengan gaji langsung gaji Indonesia. Setelahnya kalau kita mau kerja ke Saudi Arabia itu dalam jumlah real biasanya disebutkan uangnya gitu loh. Hampir kebanyakan dalam jumlah real. Lihat aja tuh di Elite International Recruitment, dia kalau ngupload pekerjaan beserta gajinya itu selalu ditulis dengan bentuk tulisan dengan gaji nominal uang Saudi gitu loh, Saudi real gitu loh, bukan rupiah. Jadi hati-hati ya, lihat PT-nya, lihat track record PT itu penting. Kalian harus lihat, check and recheck, jangan sampai ketipu gitu loh. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi kita harus punya uang, harus ada paspor, kemudian persiapkan CV yang menarik, cari infonya, cari info PT-nya yang benar, cari info PT-nya yang benar. Oke. Jangan sampai nanti kena tipu gitu loh, jangan sampai nanti dibohongi. Nah kamu nih ada gaji sekian belas juta. Contoh kemarin di video yang komentar, dia gajinya ditawarin 12 juta kerja di supermarket. Di supermarket ini supermarket apa dulu gitu loh. Posisi kamu apa gitu loh. Paham nggak? Kalau kayak saya di sini jelas, misalkan kamu kerja di kitchen, di tempat saya, posisinya ini gaji sekian gitu. Cuma kalau ditawarin bilang gaji sekian kerja di supermarket, waduh. Setahu saya nih ya, kalau kerja kayak di tempat supermarket, mall, saya pernah jumpai orangnya langsung. Mereka itu hampir katanya menerima gaji rata-rata di 1.800 real sampai 2.500 lebih gitu loh. Gitu. Ya, itu pun udah kayaknya termasuk sama overtime dan lain sebagainya. Itu saya pernah dapat cerita ya dari mereka. Mungkin ada orang Indonesia yang bekerja di Saudi di supermarket, mau boleh di sharing nih di bawah, komentar di bawah. Jadi mungkin teman-teman nanti yang lain bisa baca gitu. Ini beberapa yang saya temui ya, beberapa yang saya temui. Oke. Nah, jadi pentingnya kalian memilih PT itu ya, dilihat gajinya berapa, sesuai nggak dengan pekerjaan yang kalian tuju, gajinya dirupiahkan dulu ya gitu. Satu realnya itu kalau kurs normalnya itu sekitar 3.650 sampai 3.750, itu kurs normal ya. Syukur-syukur lagi naik 38, 39, 4.000 ya, paling turun-turunnya standarnya 36, nggak di bawah itu, 36 itu normalnya gitu, 36 sekian. Jadi dilihat, dihitung gajinya sesuai nggak dengan pekerjaan dan gaji segini gitu loh. Jadi jangan sampai nanti teman-teman, aduh gaji segini. Ada juga teman saya waktu kerja bareng, waktu pas tahun di Madinah,
Dia mungkin dengan gaji 1.200 gitu loh, kerja di restoran sebagai seorang servis. Oke, saya mau gini-gini. Pas sudah berangkat ke sini, mengeluh dengan kita. Gaji aku segini, aku nggak mau ngerjain ini. Jangan. Gitu loh. Bekerja itu nggak ada yang enak, bos. Capek, semuanya capek. Pekerjaan apapun itu. Tapi dari mana kita mengikhlaskan dari sini. Kita bersyukur dari sini. Semuanya itu nanti akan terasa nikmatnya. Gitu. Apalagi kalau kalian bisa kerja di Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah, itu Masya Allah. Oke, jadi itu tadi ya persiapannya. Jangan lupa buat teman-teman, itu persiapan yang umumnya kalau menurut saya. Jadi kalian itu harus punya. Oke, jadi dari semua itu teman-teman, kalau teman-teman udah punya, ada yang paling penting lagi persiapannya. Apa itu? Jadi yang paling penting itu adalah mental. Benar-benar itu mental. Jadi kalian harus punya semuanya. Ya. Jadi itu yang paling penting. Kalau kalian punya 55 tapi mental kalian nggak kuat, mental kalian nggak punya, sama aja. Dimanapun kalian bekerja, bukan hanya di luar negeri, tapi di luar negeri itu coba mentalnya lebih kuat. Di Indonesia kalau kalian nggak kuat, kalian bisa pulang ke rumah, deket gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian di Saudi, kalau nggak kuat, 10 jam itu pesawatnya, 10 jam direct. Gimana kalian mau pulang? Dan nggak langsung pulang, nunggu dulu beli, nanti si bos ngurusin dulu khuruj auda tuh kayak re-entry visa untuk kalian cuti, kemudian nanti nunggu dulu beli tiket, itu nggak langsung sehari beres, paling lama mungkin seminggu gitu loh. Jadi semua itu kalian sudah siap, tapi kalau kalian mental nggak punya, udah cabut. Jadi yang paling penting itu mental. Kenapa saya berbicara mental? Video sebelumnya saya sudah pernah bilang, kalian sanggup gak jauh dari keluarga, beda 4 jam. Indonesia dan Saudi itu 4 jam bedanya. Bayangin loh. Sanggup gak kalian? Di Indonesia jam 9 malam, di sini baru jam 5 sore. Kalian siap gak? Nanti di sana udah tidur, kita baru habis Isya. Jauh dari anak istri yang sudah berkeluarga gitu loh. Sanggup gak? Itu mental, salah satu ujian mental. Jadi teman-teman, paling wajib itu mental. Ya, saya video sebelumnya udah pernah bilang mental. Oke. Jadi itu ya persiapannya, jangan lupa. Bisa dibilang persiapan secara umumnya, ya, persiapan secara umumnya. Nanti bagaimana alur proses berangkatnya mungkin nanti saya akan cerita di video selanjutnya. Beserta untuk kehati-hatian teman-teman ya, mungkin ini sebuah kayak sharing lah. Hati-hati dengan memilih PT yang untuk kalian berangkat dan semacam, nanti saya akan buat di video selanjutnya ya. Oke. Nah, ini persiapan secara umumnya ya. Apa tadi? Punya uang, paspor, buat CV yang bagus, cari info PT-nya yang profesional dan yang benar-benar bisa ngeberangkatin kamu ke Saudi. Oke. By the way, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Mohon maaf jika ada salah khilaf dan kata. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk bisa berangkat ke Saudi Arabia. Mungkin ada yang masih kurang jelas, bisa kalian tanya di kolom komentar. Oke, bertanya sama saya, tulis saja di kolom komentar. Atau nanti kalau nggak mau nulis di kolom komentar, nanti saya cantumkan Instagram saya dan Facebook saya. Nanti boleh chat di sana. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.